warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Zulfia Julita Nur, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama Maluku tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mind mapping dari materi anti korupsi. Sebelum mengetahui apa itu anti korupsi, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Korupsi tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, tetapi juga dalam kurun waktu yang panjang. Korupsi juga bisa diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Nah, unsur-unsur korupsi ada dua, yaitu unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif yaitu setiap orang, penyelenggara negara, PNS, dan korporasi. Sedangkan objektif yaitu janji, kesempatan, kemudahan, dan kekayaan milik negara. Ciri-ciri korupsi sendiri ialah dilakukan lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, serta mengkhianati kepercayaan. Bentuk tindak pidana korupsi yaitu penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Nah, penyebab korupsi yaitu penegakan hukumnya tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, langkanya lingkungan hidup yang anti korupsi, rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara, kemiskinan atau keserakahan. Keuntungan korupsi itu lebih besar dibandingkan dengan kerugian ditangkap. Kemudian pemberian imbalan jasa dan gagalnya pendidikan agama dan etika. Sedangkan penyebab korupsi menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia ada 4 aspek, yaitu yang pertama aspek individu pelaku korupsi, aspek organisasi, aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada, dan sistem yang buruk. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Perbaikan sistem yaitu perbaikan pada peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance. Yang kedua yaitu perbaikan manusia, yaitu memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memiliki pemimpin bersih, jujur, dan anti korupsi, dan lain-lain. Selanjutnya, korupsi terbagi lagi dalam beberapa jenis, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Kesadaran anti korupsi harus dimiliki oleh setiap orang. Kesadaran ini muncul dari spiritual accountability. Mereka yang memiliki spiritual accountability akan selalu mengingat perjanjian dengan Tuhan, bahwa tentang tujuan hidupnya, dan kesadaran bahwa hidup mereka harus dipertanggungjawabkan. Dalam rangka pemberantasan korupsi dibuatkanlah sistem, yaitu sistem integritas nasional, yaitu sistem yang berlaku secara nasional. Di sini ada 3, yaitu reframing kultur, seeding of integrity, dan sistem integritas organisasi. Nilai-nilai dasar anti korupsi ada 9, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kesadaran diri anti korupsi yang dibangun melalui pendekatan spiritual dapat menjadi benteng kuat untuk anti korupsi. Demikian dari saya. Ingat ya, kita harus jujur terhadap kebaikan dan kebenaran sehingga kita bisa semakin jauh dari korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.